Ya, memang kalau melihat MPR sekarang dibanding sebelum konstitusi kita mengalami perubahan, perbedaannya memang mendasar, begitu. Jadi saya tidak ingin menggunakan kata kuat atau lemah karena ini sangat relatif bagaimana kita melihatnya. Tapi yang jelas memang terjadi pergeseran, terjadi perubahan paradigmatik mayoritas masyarakat kita dalam melihat bagaimana sistem ketatanegaraan ini seharusnya dikelola, begitu. Kalau dulu para pendiri bangsa itu memiliki cara pandang bahwa semua tergantung pada orang, begitu. Jadi kekuatan kemudian didesain sedemikian rupa, kemudian ditumpukan kepada seorang yang memang begitu powerful, gitu. Kedaulatan yang hakikatnya di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, MPR sebagai lembaga tertinggi, lalu juga memberikan mandat kepada presiden, mandataris MPR dan seterusnya, gitu. Jadi memang punya cara pandang bahwa ada institusi yang begitu supreme, yang begitu powerful, yang kemudian dengan pendekatan distribution of power, lalu kemudian kekuasaan itu dibagi-bagi, gitu. Nah, inilah yang kemudian di era reformasi mengalami perubahan mendasar. Sudah tidak seperti itu lagi cara pandang mayoritas anak bangsa ini. Karena pengalaman lebih dari 50 tahun, maka kemudian cara pandangnya ingin separation of power, gitu. Kekuasaan itu jangan memusat hanya di sebuah di satu lembaga, istilahnya lembaga tertinggi. Tapi kekuasaan itu harus dipisah-pisah supaya terjadi mekanisme checks and balances, begitu, saling mengimbangi dan saling kontrol. Nah, karenanya kemudian perubahan undang-undang dasar yang dilakukan oleh MPR sendiri, yang kemudian oleh sebagian kalangan dinilai justru mengamputasi, begitu istilahnya, membuat mandul dari istilahnya Pak Asep dan seterusnya, mengurangi, ya karena memang begitulah kehendak dari mayoritas kita semua. Meskipun ada sebagian kita yang memang sampai sekarang terus terang saja belum sepenuh hati menerima perubahan paradigmatik seperti itu. Nah, oleh karenanya memang ini sangat tergantung dari dinamika masyarakat kita, ke arah mana mayoritas kita untuk mendesain sistem ketatanegaraan kita, apakah akan menjalankan pemisahan kekuasaan seperti yang kita praktekkan selama ini, atau akan kembali seperti masa-masa lalu, kemudian ada institusi yang begitu memusat, gitu. Nah, oleh karenanya dalam konteks revisi undang-undang, memang saya membatasi diri untuk tidak bicara pada perubahan undang-undang dasar, begitu, tapi pada perubahan undang-undang. Beberapa hal yang terkait dengan MPR, misalnya GBHN, ini kan suara yang banyak dilontarkan oleh banyak kalangan. Saya melihatnya sebenarnya ini bukan persoalan wadah hukum, lalu kemudian ingin mengembalikan supremasi MPR lagi seperti masa-masa lalu, tapi lebih didasari karena kerinduan akan kepastian. Jadi masyarakat kita ini kan sekarang oleh media massa itu sudah disorientasi, begitu kan, sudah dikatakan sebagian masyarakat kita itu kehilangan arah. Jadi memang ada kebutuhan untuk sebenarnya kemana sih ini para penyelenggara negara, lembaga-lembaga negara ini ke arah mana, gitu. Yang sebenarnya itu sudah ada di undang-undang sebenarnya. Hanya persoalannya tidak ada yang mensosialisasikan undang-undang ini. Tidak ada, tidak banyak orang tahu tentang ini. Nah, orang dulu taunya GBHN. Kenapa? Karena memang itu produk lembaga tertinggi negara. Semua orang pasti akan merefer itu, akan merujuk itu, karena itu lembaga tertinggi. Nah, sekarang bagaimana ini sebenarnya lebih pada persoalan pemasyarakatan saja, persoalan sosialisasi. Substansinya, esensinya sebenarnya sudah ada pengaturan-pengaturan itu. Ada TAP Visi Indonesia Masa Depan itu, dan TAP itu masih berlaku, tapi kan nggak banyak orang tahu tentang itu, apalagi membacanya, gitu, apalagi memahaminya. Jadi sebenarnya rumusan konsepsi dalam bentuk legislasi sebenarnya sudah memadai, hanya persoalan
sosialisasi. Nah, mungkinkah undang-undang ini kemudian memberikan kekuatan untuk sosialisasi ini? Ini yang menurut saya penting. Misalnya 4 pilar Pak Asep, yang oleh Pak Asep dikatakan hanya itu dan bisa dikerjakan oleh IO begitu dan lain sebagainya. Itu sekarang tidak ada satupun lembaga negara yang melakukan itu. Dan ini adalah kerja besar karena menyangkut ideologi negara. Itu. Bayangkan 240 juta penduduk yang terbesar, yang tersebar dalam wilayah geografis yang sangat luas seperti kita ini, kemudian banyak yang tidak tahu sebenarnya kenapa kita harus bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita harus mempertahankan NKRI, apa sih sebenarnya makna dari sila-sila yang ada dalam Pancasila. Bahkan survei kita mengatakan hanya 24% saja yang mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar itu pernah diubah atau telah mengalami perubahan. Ini bisa positif kita nilai, tapi juga bisa sangat sangat buruk karena masih ada 76% lainnya dari 240 juta penduduk yang tidak menahu sebenarnya bahwa sumber hukum tertinggi yang namanya Undang-Undang Dasar itu telah mengalami perubahan. Jadi lagi-lagi ini persoalan pemasyarakatan, persoalan sosialisasi. Nah, oleh karenanya saya melihat dalam ketentuan konstitusi sekarang yang terkait dengan kewenangan MPR sebenarnya sudah memadai. Hanya memang tidak ada mekanisme atau payung hukum yang lebih kuat untuk kemudian menjadikan itu sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi kebutuhan kita bersama. Seperti tadi yang saya katakan GBHN itu, atau sosialisasi 4 pilar ini. Nah, oleh karenanya melalui revisi ini saya berharap hal-hal seperti itu bisa ada penegasan terkait dengan dua hal tadi. Yang terakhir, Pak Moderator, ini menyangkut tindak lanjut dari ketentuan pasal 8 ayat 3 seperti yang tadi saya sampaikan. Saya berharap ini pun juga bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang 27 2009 ini, karena selama ini memang ada di tata tertib MPR, tapi itu tidak kuat. Dan itu tetap terbuka peluang bagaimana kalau kemudian partai-partai politik atau gabungan partai politik itu ternyata kemudian mengalami perbedaan pandangan dalam mengusung siapa pasangan calon presiden yang harus diajukan, dan itu perlu ada jalan keluar ke arah itu. Nah, Undang-Undang MD3 saya pikir harus mengakomodasi hal-hal seperti itu. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Lukman. Berikutnya Pak